ngeri itu yang al-mu'athir fi aqlihi wa batinihi wa qalbihi, yang memang berimbas langsung, berdampak pada akal seseorang. Meninggal. Nah, ini berpengaruh benar di badan seorang. Hati itu juga bisa. Ustadz dulu namanya Ustadz Harun Al-Rashid, beliau itu mudir atau pimpinan pesantren Al-Wafa Bogor. Dia cerita temannya itu orang Bandung, laki-laki, terus beristri dengan orang Medan, sama-sama aktivis dakwah gitu di kampus, menikah. Ternyata si istri ini ada yang suka sama dia. Sebelum dinikahi itu ternyata sudah disukai orang, ditunggu gitu loh, ditunggu, cinta banget. Nah, menurut kisahnya itu katanya si istri ini akhirnya disantet dia. Tapi yang tidak sifatnya menyakiti badan, merubah hati ya, merubah hati itu bisa atas izin Allah ya. Jadikan seorang istri benci sama suaminya itu bisa. Dan akhirnya berubah, karena ya Allah, kasihan juga. Nah, kalau berat baca pagi petang terlalu banyak saat misalnya. Ya udah, Falaq An-Nas pagi petang itu toh aja sekali udah cukup insya Allah. Model-model sihir, model-model sihir ya. Ada yang modelnya itu mengambil sesuatu dari diri orang yang disihir, entah rambutnya, ininya dan sebagainya. Lagi namanya tamimah atau tamaim atau bahasa kitanya itu jimat. Yang kita tahu itu biasanya bahannya dari apa aja? Jimat. Tas ditulis raja-raja itu nih. Nah, nanti kalau bentuk raja itu seperti yang kita tahu nih, huruf Arab yang terputus-putus, angka-angka, bentuk-bentuk kotak, wajib, bulat, memang modelnya gitu. Kasihan ya orang awam itu ya, ketika dukun itu pakai nama kiai itu loh, ustadz kiai itu kasihan itu, kasihan sekali. Dulu ada yang masyhur, levelnya sampai level nasional. Dan singkat cerita dari sumber yang bisa dipercaya, ketika dia melakukan aksinya itu kan di daerah Kalimantan kalau nggak salah, itu mensyaratkan 2 kerbau yang sulit sekali syaratnya itu, akhirnya terpenuhi. Satu kerbaunya sampai 1 juta atau berapa itu, susah itu. Nah, ketika dia sudah mulai jambe-jambe kasihan orang awam, ada kalau dukun sama ustadz kan selesai kan? Jambe-jambe itu masuk rumah, khilaf dia melihat emas banyak, khilaf orangnya kaya banget kan, akhirnya diambil. Wah, ketahuan yang maling sih. Orang-orang kaya itu kan biasanya otaknya jalan ya. Dalam arti itu orang kaya itu biasanya kan gak usaha ya. Kalau pengusaha itu hanya ngelihat orang gini itu bisa tahu karakter orang. Jadi ngomong ini gini itu. Nah, singkat cerita dikasuskan, dilaporkan ke polisi. Walaupun udah dibalikan, kasuskan akhirnya masuk penjara. Terus selain dari kertas, ada lagi dari apa, kuningan. Ini pernah lihat itu gelang, ditulisin atau tidak ditulisin. Waktu Ana ke Mentawai itu, di Mentawai itu ada yang masuk Islam gara-gara melihat gerakan sholat. Dan di sana misionaris kan banyak sekali. Cara model ibadahnya orang Nasrani kan seperti itu. Nah, ketika datang dari Islam itu, dia cara ibadahnya kan sholat, ngelihat ini seneng, terus masuk Islam. Wah, Pak Kiai itu masih harus ngajarin banyak. Terus diantaranya lagi kertas, ada juga dari kain, ada juga. Terus ada lagi dari potongan kulit. Ini yang Anda belum pernah menjumpai, raja dari potongan kulit, nggak tahu. Di sana ditulis tulisan-tulisan gitu. Kadang ditulis potongan Al-Quran juga. Potongan Al-Quran ditulis, terus minta bantuan jin ditulis. Nah, itu yang dimau oleh para jin. Nah, jadi dengan cara menghinakan Al-Quran. Terus ada lagi namanya sihru an-najasah, sihir yang menggunakan media najis. Ini sakti sekali, yaitu dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah binatang tertentu. Ini penghinaan tingkat tinggi. Kalau dengan tinta emas, itu bagus. Nah, itu pemuliaan yang luar biasa. Emas, benda yang dimuliakan, darah najis yang lain, masya Allah. Ini yang dimau oleh jin. Yang sakti ya, itu dengan cara menulis Al-Quran di balik ayatnya, muter jadinya. Ada dukun sakti ini istrinya 3, ini tidak punya anak. Karena kita tahu bahwa jin itu kadang bisa merusak sperma orang yang di rahim istri itu bisa. Habis itu kata jinnya, kalau kamu punya anak, kamu harus ngawinin seorang bangsawan. Bener bisa, dia hitam gosong itu, tapi bisa dapat istri yang cantik bangsawan lagi.
berhasil dinikahi terus dibawa ke, padahal dia orang kaya ya, dibawa ke dukun, itu kan biasanya hidupnya sederhana ya. Dari pernikahan ini tuh lahir seorang putri, alhamdulillah mirip emaknya. Ya, mirip emaknya, cantik gitu ya. Singkat cerita, karena saking bahagianya terus ketika istri yang lain itu dicerai. Nah, dan dukun itu paham, sangat paham bahwa barang hasil pakai perdukunan itu bahaya untuk dikonsumsi. Kalau dikasih makan ke anak, itu nanti anaknya bisa berani sama dia, menentang dia, atau malah bunuh dia dan sebagainya. Jadi dia paham. Makanya di sini dukun itu, hasil uang dukun itu dijauhkan dari keluarga, dipakai dia sendiri. Dia untuk ngasih makan anak istrinya dari mana? Sawah yang kecil itu. Nah, itu toh, bukan dari. Nah, singkat cerita, anak ini itu tak seperti ini. Anak ini nunggu, belajar ngaji dan seterusnya. Terus kemudian dia SMA di kota. Dia itu jadi guru ngaji di sana. Nah, dia belajar ngaji itu, ngajarin ngaji, yang singkat cerita, sampai ketemu seorang bocah yang wajahnya itu mirip sekali dengan ibunya, dengan dirinya. Singkat cerita, ternyata itu adalah keluarga ibunya. Di usia 17 tahun, bapaknya itu ternyata kesurupan, masak dukun kesurupan. Ternyata memang dia nama anaknya. Terus alhamdulillah sembuh. Ternyata ada perjanjian dengan si jinnya. Nanti kalau anakmu sudah usia 17 tahun harus dipersembahkan untuk jin. Persembahkan dengan cara diritualkan, nanti diambil jin. Dan ternyata bapaknya sudah terlanjur cinta sama putrinya. Nah, akhirnya bapaknya tobat dari dunia dukun itu, dirajah ternyata. Di kaki kanan tuh wajahnya tulisannya Allah, di kaki kiri tulisannya Muhammad, dirajah itu. Nah, ini dukun itu masya Allah semakin mencelak simbol-simbol Islam, semakin sakti. Wah, tobat mereka itu susah karena benar-benar terikat sama jin itu loh. Harus benar-benar harus siap mati, ya harus siap mati. Tapi lanjut lagi, ada sihir yang sifatnya itu pakai minuman. Terakhir nih, minuman. Itu orang bisa terkena sihir kalau dia minum.